Baik, hari ini kita akan belajar fluida dinamis lagi. Ya, ini merupakan part kedua dari pelajaran fluida dinamis yang kemarin, yang kita sebut part pertama ya. Hari ini part kedua. Nah, kembali lagi kita mengingat bahwa fluida dinamis itu adalah kasus fluida atau zat cair yang dalam keadaan bergerak. Beda dengan bab sebelumnya yang kita belajar yaitu fluida statik, di mana bendanya itu atau zat cairnya itu tidak bergerak ya dalam keadaan tetap. Nah, kemarin kita ada belajar rumus ini, yaitu mencari debit aliran itu V per T, yaitu volume per waktu, bukan kecepatan ya, volume. Sedangkan debit juga bisa A kali V. Nah, luas penampang A-nya ini ya, atau area ya. Sedangkan V ini adalah baru di sini pakainya kecepatan bukan volume ya. Jadi ada dua rumus berbeda untuk Q, debit. Oke. Nah, dalam kasus air yang masuk atau zat cair yang masuk ke dalam satu pipa dan keluar dari lubang yang satunya lagi, maka berlaku rumus Q1 sama dengan Q2. Karena debit aliran zat cairnya itu selalu tetap. Oke, maka Q, karena tadi Q adalah A kali V, luas penampang kali kecepatan, maka bisa dibuat namanya luas penampang pertama kali kecepatan pertama sama dengan luas penampang kedua kali kecepatan kedua. Artinya kecepatan pertama itu maksudnya kecepatan airnya ketika masuk di sini dan kecepatan ketika airnya keluar dari sini. Nah, kalau masuk melalui lubang yang lebih besar, keluar dari lubang yang lebih kecil, maka logikanya kecepatannya akan semakin lebih kencang. Seperti misalnya kita, kalau mungkin kalian pernah bermain selang air, ketika kita pakai jempol, kita tutup itu luas penampang yang lubang yang keluar airnya itu, maka airnya akan menembak sangat tajam, sangat kencang gitu ya. Pernah dong main-main seperti itu ya. Nah, itu prinsipnya karena kita memperkecil luas penampangnya sehingga V-nya makin besar. Oke. Juga ada persamaan Bernoulli kemarin, yaitu sama seperti kasus di sini, tapi dia ada perubahan ketinggian. Oke. Nah, yaitu itu rumusnya jadi P1 tambah rho GH 1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat ya. Juga berlaku ini Q1 sama Q2 tadi ya. Oke. Nah, maka ayo kita kerjakan contoh soal satu lagi ya. Sebuah pipa yang ujung-ujungnya berdiameter tidak sama. Pada titik 1 diameternya 14 cm dan titik 2 diameternya 7 cm. Oke. Diameternya itu lebih kecil ketika airnya mau keluar. Jika titik 1 tekanannya 200 kPa dan titik 2 diletakkan 6 meter lebih tinggi daripada titik 1. Pada pipa dialirkan minyak. Oke, ini nggak pakai air, pakai minyak. Minyak massa jenisnya 800 ya standarnya ya. Kalau air kan 1000 ya. Minyak 800. Dengan debit 0,0154 meter per 3 per second. Tentukan tekanan di titik 2. Oke, tekanan di titik 2. Baik. Nah, maka hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah tentu saya akan pakai di sini Oke. Maka hal pertama yang kita bisa lakukan adalah kita tuliskan dulu diketahuinya apa. Ini sangat saya rekomendasikan. Kenapa? Karena di rumus yang ini nanti, ini rho apa? Oh ya, sebentar. Di rumus yang ini itu begitu banyaknya elemen-elemen yang ada dalam rumus ini. Ada P1, ada rho, ada G, ada H1, ada V1 ya. Jadi mungkin akan sangat kebingungan kalau tidak menuliskan diketahui. Ataupun kalau tidak bingung ketika mengerjakan ada tendensi untuk salah atau silap memasukkan nilai. So, saran saya adalah
Tuliskan dulu diketahuinya. Ya. Nah, di sini ada D1 14 cm. Langsung diubah ke meter ya. 14 kali 10 minus 2. D2 7 cm, 7 kali 10 minus 2. Kemudian titik 1 tekanannya, berarti P1 200 kPa, langsung ubah jadi Pascal. Ya, kali 1000 kan, jadi 2000 ya. Jadi 2 kali 10 5. Nah, sedangkan titik 2 diletakkan 6 meter lebih tinggi dari titik 1. Nah, kalau gitu biasa titik 1 yang ini kan di bawah ya, dianggap titik 0 gitu, ketinggian 0. Berarti H1 0, H2 6. Oke. Apalagi dialirkan minyak dengan debit. Dialirkan minyak dengan debit ya. Berarti Q-nya 0,0154. Apakah Q1 apakah Q2 sama saja. Jadi tak perlu tulis Q1, tak perlu tulis Q2, hanya Q saja. Tentukan tekanan di titik 2. Berarti P2 yang ditanya nih. Ini kotak ini ya. Oke. Baik, dari mana kita mulai? Tentu saja dari kita pakai debitnya dulu untuk mencari V1 ya. Karena kenapa? Di rumus ini nanti kita mau cari H2, kita mau cari P2. Jadi selain P2, semua harus diketahui. Kita zoom coba ya. Selain P2 ya. P1 tadi soal kasih tahu. Rho tahu 800. V1 belum tahu. H1 0 ya. V2? V2 tadi ada ya. Ada tidak ya V2? Oh, V2 juga belum ada ya. Baik, berarti untuk mencari P2 di sini ada dua yang belum diketahui. Yang lain V1 sama V2 itu yang harus kita cari dulu. Karena hanya boleh ada satu variabel yang tidak diketahui dalam satu persamaan kan, baru bisa cari kan. Oke, sekarang kita akan lakukan yang namanya cari V1 dan V2 dulu. Di sini dulu. Pertama cari V1, kita bisa memanfaatkan dikasih tahu Q dan A1, benar ya. Q-nya tadi debit 0,0154, A1-nya ini bisa cari dari D1. Karena penampang berbentuk lingkaran, maka A ada luas permukaan dan luas permukaan lingkaran, luas lingkaran. Yaitu 1/4 VD kuadrat. Masih ingat ya semua ya? Maka 1/4 kali V kali D kuadrat. D-nya tadi 14 kali 10 minus 2 ya. Masukkan. Ingat di kuadrat. V-nya pakai 22/7 saja. Jangan 3,14. Kenapa? Karena D-nya bisa dibagi 7. Jadi bisa coret nanti. Angka yang lebih cantik ya. Nah, setelah dihitung, singkat cerita, ya setiap orang mungkin akan punya cara hitung yang berbeda-beda ya. Untuk persamaan seperti ini ya. Singkat cerita, V1-nya adalah dapat 1. Ya, cantik sekali jawabannya. Nah, setelah dapat V1 gimana? Kita bisa cari yang namanya V2 juga. Karena kan diketahui A2 juga, D2 ya. D2 bisa A2 ya. Jadi bisa pakai ini. A1 V1 sama dengan A2 V2. Masukkan. Nah, 1/4 V boleh coret. 10 minus 2 boleh coret. Karena sama kan. Terakhir dapatnya V2 4. Nah, kalian bisa juga cari V2 pakai rumus tadi seperti ini. Q sama dengan A2 V2. Benar ya? Kan Q-nya tahu sama juga ini 0,154. A2-nya juga ya bisa cari. Cuman hitungannya akan seperti ini. Akan lebih susah. Sedangkan kalau kita pakai rumus A1 V1, A2 V2, banyak yang bisa kita coret dulu di baris pertama. Sehingga menghitung V2 lebih gampang ya. V1 dapat 1, V2 4, langsung masukkan ke persamaan utama tadi ya untuk mencari P2. Baiklah, jadi oke, ini harusnya H2 tadi 6. Oke, benar. H1 0. Iya. Oke, H1 sini 0 ya. Ketinggiannya kan tadi di bawah dianggap 0 ya. Ini langsung dicoret, langsung mati. Berarti ini jadi 200.000, sorry, tambah ini kalau dihitung adalah 400 kan, dari 200.400. Ini P2 tambah ini dihitung, ini juga dihitung, jadi 48.000 tambah 6.400.
Nah, P2 berarti sama dengan 12.400 kurang 48.000 kurang 6.400. Apanya 146.000 Pascal atau 146 kilo Pascal. Dibagi 1000 ya untuk ubah jadi kilo. Itu saja. Kenapa diubah jadi kilo Pascal? Ya sebenarnya ini saja sudah oke, 146.000 Pascal. Tapi biasanya kalau kita melihat ada 3 nol di belakang, kita akan mempunyai tendensi untuk mempersingkat dia jadi kilo. Atau juga karena cenderung mengikuti tekanan di soal. Soal menyediakan dalam kilo Pascal, maka biasa kita cenderung mengikutinya. Oke, itu saja sampai hari ini pembahasannya sampai sini. Oke.